Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya, Sandri Kesuma. Melanjutkan topik sebelumnya tentang interaksi cahaya dengan materi. Kali ini kita akan membahas tentang jenis transisi elektron, apa itu kromofor dan auxokrom. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang adsorpsi dan transmitasi. Saat terjadi adsorpsi foton oleh atom, ion, atau molekul penyusun materi, maka ada tiga hal yang kemungkinan bisa terjadi. Yang pertama adalah transisi elektron, yang kedua vibrasi, dan yang ketiga adalah rotasi. Untuk saat ini, kita fokus pada transisi elektron saja, di mana transisi elektron ini terjadi pada saat materi berinteraksi dengan sinar UV dan sinar tampak. Pada saat sinar UV vis berinteraksi dengan suatu materi, maka akan terjadi perpindahan elektron karena adanya proses absorpsi dan transmitasi. Proses ini biasanya diistilahkan dengan transisi elektron. Jadi, bila kita tinjau dari penyusun suatu materi, maka transisi elektron ini dapat terjadi pada atom atau molekul. Berdasarkan mekanika kuantum, maka untuk atom yang memiliki satu elektron, transisi elektron dapat terjadi antar kulit atom dari keadaan ground state atau N1 ke orbital atau kulit yang memiliki tingkat energi lebih tinggi. Contohnya pada atom hidrogen yang digambarkan dengan model atom Bohr dapat dilihat di sini. Jika atom hidrogen dikenai radiasi elektromagnetik, maka akan menghasilkan spektrum gelombang elektromagnetik pada berbagai panjang gelombang yang dihasilkan dari emisi foton oleh transisi elektron pada berbagai orbital. Dapat dilihat di sini pada deret Balmer, emisi elektron dari orbital 3, 4, 5, dan 6 ke orbital 2 akan menghasilkan spektrum gelombang elektromagnetik pada rentang sinar tampak, mulai dari warna merah, biru kehijauan, biru, dan violet. Selanjutnya, emisi dari orbital 7 ke orbital 2 menghasilkan spektrum gelombang pada sinar UV. Begitu juga, emisi yang dihasilkan dari orbital lain ke orbital 1 juga menghasilkan spektrum sinar UV, seperti terlihat pada deret Lyman. Dan dari orbital lain ke orbital 3 juga menghasilkan sinar UV, seperti terlihat pada deret Paschen. Berikutnya, untuk transisi elektron pada atom yang memiliki lebih dari satu elektron, maka perpindahan elektron karena adanya adsorpsi radiasi elektromagnetik tidak lagi berlaku aturan antar orbital. Akan tetapi perpindahan elektron terjadi pada subkulit atom, seperti contohnya pada atom sodium dengan nomor atom 11. Yang mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Maka pada atom sodium akan terdapat 3 orbital, di mana orbital 1 terdiri dari 2 elektron, orbital 2 terdiri dari 8 elektron, dan orbital 3 terdiri dari 1 elektron. Di mana transisi terjadi pada elektron yang terdapat pada orbital 3. Perpindahan terjadi pada subkulit 3s ke subkulit 3px atau 3py atau 3pz. Foton yang diemisikan dari atom sodium ini mempunyai panjang gelombang kurang lebih 589 nanometer. Oleh sebab itu, jika logam natrium ini dibakar, maka akan menghasilkan warna kekuningan. Pada molekul,
Transisi elektron yang terjadi ada pada elektron bonding dan elektron bebas. Pada elektron bonding terdapat dua jenis ikatan, yakni ikatan sigma dan ikatan pi, di mana ikatan sigma merupakan ikatan kovalen utama yang terjadi adanya tumpang tindih orbital elektron yang linier, dan ikatan pi merupakan ikatan kovalen yang terjadi karena adanya tumpang tindih orbital elektron yang berada di samping. Di sini saya contohkan pada etana. Ikatan antar atom C adalah linier sehingga membentuk ikatan sigma. Begitu juga dengan elektron atom C lainnya yang berikatan dengan hidrogen akan juga membentuk ikatan sigma. Pada ikatan rangkap seperti contohnya etena, maka terdapat ikatan sigma dan ikatan pi antara atom karbon dan karbon. Contoh berikutnya adalah asetaldehida, mengandung elektron bebas N yang terdapat pada atom O dan ikatan sigma serta ikatan pi antara atom oksigen dengan karbon, dan terdapat ikatan sigma antara atom karbon dengan karbon serta karbon dan hidrogen. Menurut teori orbital, ketika suatu molekul menyerap gelombang elektromagnetik pada rentang sinar UV dan visible, maka transisi elektron yang akan terjadi adalah sigma ke sigma star, pi ke pi star, n ke sigma star, dan n ke pi star, di mana tanda star atau bintang ini menunjukkan elektron pada posisi anti-bonding. Pada molekul yang hanya mengandung ikatan sigma, membutuhkan energi tinggi untuk terjadinya transisi dari sigma ke sigma star. Biasanya, senyawa organik yang hanya mengandung ikatan sigma tidak mengabsorpsi gelombang elektromagnetik dengan rentang 200–400 nanometer. Panjang gelombang yang diabsorpsi oleh senyawa seperti ini biasanya berkisar antara 150 nanometer. Oleh karena itu, molekul yang mengandung hanya ikatan sigma biasanya dapat digunakan sebagai pelarut pada penentuan senyawa yang mengabsorpsi gelombang elektromagnetik pada rentang UV dan visible. Contohnya molekul yang hanya mengandung ikatan sigma yakni alkana, seperti contohnya sikloheksana, butana, dan lain-lain. Alat yang digunakan untuk penentuan senyawa ini adalah vakum UV spektrometer. Pada transisi N ke sigma star terjadi pada molekul hidroatom yang mengandung ikatan tunggal dengan atom yang memiliki pasangan elektron bebas, seperti contohnya oksigen, klor, klorida, bromida, dan nitrogen. Sifat dari molekul ini hampir sama dengan molekul dengan ikatan sigma, akan tetapi energi yang dibutuhkan untuk transisi elektron lebih kecil dari ikatan sigma, walaupun panjang gelombang yang diserap lebih besar dari ikatan sigma, yakni di bawah 200 nanometer. Sama seperti senyawa yang hanya mengandung ikatan sigma, senyawa pada kelompok ini juga dapat digunakan sebagai pelarut pada penentuan senyawa yang mengabsorpsi spektrum pada rentang UV visible. Contoh dari senyawa yang mengalami transisi dari N ke sigma star adalah etanol, diethil ether, dan etilamin, serta masih banyak yang lain. Berikutnya, transisi dari pi ke pi star terjadi pada molekul yang mengandung ikatan rangkap yang biasanya terkonjugasi. Pada molekul yang mengandung ikatan pi, maka energi yang dibutuhkan untuk terjadinya transisi dari pi ke pi antibonding ada pada rentang gelombang elektromagnetik antara 200–400 nanometer
atau pada rentang ultraviolet. Contoh dari senyawa yang mengalami transisi ini adalah benzen, 1,3 butadiena, dan lain-lain. Peralatan yang dapat digunakan untuk penentuan senyawa yang mengalami transisi dari Pi ke Pi star ini adalah spektrofotometer UV vis. Dan biasanya senyawa yang mengandung ikatan Pi ini dapat digunakan sebagai pelarut dalam penentuan senyawa yang mengabsorpsi pada rentang visible. Selanjutnya, untuk transisi dari N ke Pi antibonding terjadi pada senyawa hidroatom yang mengandung ikatan rangkap dengan atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Absorpsi gelombang elektromagnetik untuk terjadinya transisi elektron ini terjadi pada rentang 200 sampai 400 nanometer. Contoh dari senyawa yang mengalami transisi ini adalah astaldehida, asam astat, asetonitril, dan lain-lain. Pada analisis kualitatif molekul organik dengan menggunakan sinar UV vis, absorpsi gelombang elektromagnetik oleh molekul sangat dipengaruhi oleh gugus-gugus yang terkandung dalam molekul, di mana gugus-gugus inilah yang mengalami transisi elektron. Dengan menggunakan sinar UV vis pada rentang 200 hingga 700 nanometer, maka transisi elektron yang terjadi pada molekul adalah dari Pi ke Pi antibonding dan N ke Pi antibonding. Di sini dapat dilihat karena adanya Pi dan Pi antibonding, maka menunjukkan bahwa ikatan yang terjadi adalah ikatan tak jenuh. Dan bagian atau gugus yang terdapat ikatan tak jenuh terkonjugasi dalam molekul inilah yang bertanggung jawab pada absorpsi sinar UV vis, atau biasanya disebut sebagai kromofor. Pada transisi elektron dari Pi ke Pi antibonding, yang bertanggung jawab atas serapan maksimum adalah gugus tak jenuh atom sejenis atau homoatom. Contohnya alkena dan alkuna. Dan pada transisi elektron dari N ke Pi antibonding, yang bertanggung jawab atas serapan maksimum adalah gugus tak jenuh hidroatom yang mengandung elektron bebas. Contohnya senyawa yang mengandung gugus keto, nitro, siano, azo, dan lain-lain. Selain adanya kromofor yang sangat berpengaruh pada absorpsi maksimum, ada juga gugus-gugus lain yang dapat mempengaruhi absorpsi UV vis. Gugus-gugus ini merupakan gugus jenuh yang mengandung elektron bebas dan terikat pada kromofor, atau biasa diistilahkan dengan auxokrom. Misalnya O yang berikatan dengan gugus asil, O yang berikatan dengan gugus alkil, biasanya dalam ether. S yang berikatan dengan alkil, biasanya dalam gugus diol. Ada juga amina dan halogen. Berikut ini merupakan contoh molekul organik yang mengandung kromofor dan auxokrom. Contoh yang pertama ada 1,3-butadiena. Dapat dilihat di sini, butadiena memiliki kromofor yang berupa rantai karbon yang terkonjugasi. Akan tetapi butadiena tidak memiliki auxokrom. Berikutnya ada etilamin. Pada etilamin tidak terdapat kromofor dan hanya mengandung auxokrom saja. Dan yang terakhir adalah kafein. Pada kafein terdapat kromofor yang merupakan konjugasi dari oksigen, karbon, 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 nitrogen, dan karbon, serta memiliki 3 buah auxokrom yang berupa gugus amina tersier.
Baik, demikian tadi uraian singkat tentang jenis transisi elektron, chromophore, dan auxochrome. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.